to make it. I just want to make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. Wah, hari ini diawali dengan lagunya Simple Plan yang berjudul Perfect. Teman-teman Marawi, ada yang pernah dengar nggak sih lagu itu? Iya. Oh iya, lupa belum salam. Assalamualaikum teman-teman Marawi. Wah, udah baca dong ya judul segmen kita hari ini. Segmen 002. Gimana kalau terus sempurna? Gimana ya kalau terus sempurna? Gimana nih menurut teman-teman Marawi? Kami pengen banget nih dengar pendapatnya teman-teman Marawi. Perlu nggak sih kita harus terus sempurna? Dan menurut teman-teman Marawi, gimana ya kalau terus sempurna? Oke, teman-teman Marawi boleh banget loh kasih pendapatnya dengan mengirimkan pesan suara di link yang kami bagikan di bagian deskripsi. Atau kalau misalkan teman-teman Marawi nggak begitu nyaman memberikan pesan suara, bisa kunjungi website kami www.marimenuliscom.wordpress.com, lalu ketik pendapat atau opininya di bagian kontak. Oke, jadi sebenarnya kenapa hari ini podcast Marawi mau bahas tentang gimana sih kalau terus sempurna, itu karena aku habis baca istilah tentang fragile perfect di bukunya Angela Duckworth. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar karena beliau ini memberikan speech di TED Talks yang cukup booming berjudul Grit. Nah, Angela Duckworth mengistilahkan fragile perfect sebagai orang-orang yang brilian, punya semangat tinggi untuk meraih prestasi, terus tahu gimana cara meraih kesuksesan, tapi belum bisa mengelola diri ketika menghadapi kegagalan. Gimana menurut teman-teman istilah fragile perfect? Nah, istilah fragile perfect nih diistilahkan oleh Angela Duckworth karena melihat mahasiswanya yang belum pernah mengalami kegagalan sebelum masuk ke universitas. Nah, Angela Duckworth juga menuliskan di bukunya, kalau misalkan seseorang tuh terus-menerus berhasil, maka ketika mengalami kegagalan itu menjadi hal yang berat banget gitu. Nah, sebenarnya ngomongin fragile perfect ngingetin aku tentang fenomena millennial duck syndrome yang pernah dibahas oleh salah satu dosenku. Nah, millennial duck syndrome ini kan ada tuh duck ya, jadi kayak diibaratkan seperti bebek. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat bebek lagi berenang itu tenang ya kalau misalkan dilihat dari atas, tapi ternyata di bawahnya itu sebenarnya kaki-kakinya harus terus bergerak dan harus terus berenang. Nah, istilah millennial duck syndrome ini pertama kali ada di Stanford University ketika mahasiswa-mahasiswanya ini tuh terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya mereka tuh punya, ya bisa merasakan frustrasi, kecemasan dalam bersaing di universitasnya gitu. Nah, sebentar. Ngomongin masalah sempurna, mungkin deket kali ya dengan istilah kegagalan. Kalau menurut aku pribadi nih, bukan opini, tapi apa yang terjadi secara nggak sadar dalam hidup aku, kalau kesalahan yang aku buat itu termasuk adalah kegagalan, karena aku dibesarkan dengan pengasuhan yang menuntutku untuk jangan berbuat kesalahan. Hal ini dilakukan ke aku biar aku nih jadi orang yang punya mental kuat. Jadi secara nggak sadar dulu aku jadinya ya harus melakukan segala sesuatu tuh dengan sempurna, karena kalau enggak aku terbiasa menerima hukuman. Nah, lama kelamaan
untuk menghindari hukuman ini, aku jadi berusaha untuk ngerjain semua sesempurna mungkin. Nah, ketiadaan hukuman ini jadi membuat aku merasa ingin terus melakukan segala hal dengan sempurna gitu. Jadi perilaku aku untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna ter-reinforce dengan ketiadaan hukuman. Sisi negatifnya adalah aku jadi ngerasa kesalahan itu adalah kegagalan. Jadi bayangin kalau misalkan aku lagi melakukan kesalahan, aku akan merasa aku gagal gitu. Nah, dan jadinya kadang-kadang ketika menemukan sesuatu hal yang sangat sulit, aku jadi pesimis. Ini tuh berasa banget pas aku lagi memasuki dunia kerja. Nah, karena pas aku lagi kerja itu banyak banget trial error yang harus aku laluin. Jadi aku ngerasa banyak banget gagalnya. Tapi alhamdulillahnya, bersyukurnya di kantorku itu punya budaya growth mindset. Teman-teman mungkin sering dengar kali ya tentang growth mindset. Aku coba bahas sedikit ya. Jadi growth mindset ini dikembangkan oleh seorang ahli psikologi bernama Carol Dweck. Beliau menjelaskan bahwa karena otak kita bersifat plastis, maka kita perlu percaya bahwa kemampuan kita tuh selalu bisa berubah. Jadi nggak ada tuh yang namanya bodoh atau nggak bakat. Jadi kalau misalkan mengalami kesalahan, ya bukan berarti kita nggak bakat gitu. Kita harus percaya bahwa otak kita plastis dan kita bisa terus mengembangkan suatu skill atau bakat tertentu. Nah, yang menarik nih, Carol Dweck juga menjelaskan bahwa mindset berasal dari pengalaman-pengalaman keberhasilan dan kegagalan setiap orang, termasuk bagaimana orang-orang di sekitar kita merespon pengalaman-pengalaman kita. Wah, maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, bayangin kalau misalkan aku atau teman-teman tuh lagi latihan menggambar gitu, terus ada salah satu orang di lingkungan kita bilang, gambarnya jelek banget sih gitu, masa gini aja nggak bisa. Nah, kalau misalkan kita menerima perlakuan-perlakuan itu dari lingkungan, Carol Dweck menjelaskan bahwa seseorang akan mengembangkan mindset yang pesimis karena orang tua atau orang lain merespon kesalahan anak-anak sebagai sesuatu yang berbahaya dan bermasalah, sehingga tumbuhlah sifat mudah menyerah. Ini dialamin juga sama aku sendiri pas aku lagi sering berbuat kesalahan di kerjaan, jadinya kayak aduh pengen resign cepet-cepet, karena aku terbiasa gak boleh salah. Kalau kamu salah berarti kamu gak berhak berada di suatu tempat gitu. Jadi aku juga mudah menyerah saat itu. Tapi alhamdulillah yang tadi aku ceritain, si growth mindset ini membantu banget nih aku buat belajar. Dan jadi gimana sih kalau misalkan teman-teman ketemu sama anaknya atau keponakannya atau rekan kerjanya berbuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan untuk membantunya? Nah, pertama, kita bisa apresiasi hal baik yang sudah dilakukannya. Contohnya, kalau misalkan tadi dalam case menggambar, gambar yang bagian pohon udah bagus ya, ada rantingnya, ada akarnya gitu. Kemudian setelah mengapresiasi hal baik, cobalah untuk bertukar pikiran mengenai hal yang bisa dikembangkan atau dilakukan. Seperti, tunggu. Itu bagian langitnya kayaknya warnanya bisa kita buat lebih bagus deh. Gitu, menurutmu apa ya yang harus ditambah gitu. Nah, jadi nggak yang mengatakan jelek, nggak bakat atau bahkan bodoh gitu, untuk sama-sama membantu satu sama lain berkembang gitu.
Oh iya, selain cara yang tadi tuh ya, bahkan di bukunya Angela Duckworth, beliau tuh pernah menemukan cara pengajaran di suatu sekolah di mana sekolah tersebut meminta para gurunya untuk memberikan challenge sehingga murid-muridnya tuh melakukan kesalahan dan memberikan feedback sambil tersenyum. Nah, di sekolah itu dilakukan untuk membangun murid-muridnya yang tangguh ketika menghadapi kesalahan dan kegagalan. Jadi, ya, kita sama-sama perlu melihat sudut pandang bahwa oh, kesalahan tuh bisa membuat kita belajar loh gitu, dan kayak jatuh itu bisa membuat kita bangkit lagi. Nah, semoga teman-teman Marawi pun yang mungkin sekarang sedang merasa terjatuh, asik, yang merasa sedang patah apaan sih, bisa bangkit dan mau ngajak dan sama-sama mau jadi agen perubahan untuk bantu siapapun orang di lingkungan kita untuk sama-sama bangkit dengan cara yang tadi, cara growth mindset. Nah, tapi sebenarnya aku pun sadar sih, ada beberapa orang yang nggak setuju. Nggak tahu sih beberapa orang atau banyak bahkan kalau growth mindset ini kan positif banget gitu. Bahkan aku pernah dengar ada yang bilang, dunia tuh kan kejam gitu, jadi jangan positif-positif banget gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman gak setuju gitu, coba dipraktekin dulu deh growth mindset ini yang tadi ya, dimana ketika kita menemukan orang lain melakukan kesalahan atau sedang terjatuh, kita coba apresiasi hal baik yang sudah dilakukan, lalu sama-sama bertukar pikiran hal apa yang masih bisa dikembangkan gitu. Oke, sekian podcast Marawi segmen 002. Sampai jumpa. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.